Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan hibridisasi orbital dalam pembentukan ikatan CO2. Diketahui C nomor atomnya 6, sehingga dia memiliki konfigurasi elektron berdasarkan subkulit 1s2, 2s2, dan 2p2. Diagram orbitalnya kalau dituliskan seperti ini. Kemudian oksigen nomor atomnya 8, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, dan 2p4. Dan diagram orbitalnya seperti ini. Tampak bahwa pada atom C masih ada orbital yang kosong, sementara pada O semua orbital sudah terisi walaupun ada yang terisi penuh dan setengah penuh. Selanjutnya C ini akan mengalami eksitasi, elektronnya yang ada di subkulit 2s akan berpindah posisi ke tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu mengisi di sisi sebelah sini sehingga menjadi yang ada ini. Sementara untuk oksigen tidak mengalami eksitasi elektron. Selanjutnya C ini akan melayani O yang akan memberikan sumbangan elektron sebanyak 2 untuk setiap O, dan C juga akan menyumbangkan 2 elektron yang akan digunakan berikatan dengan O, sehingga C harus melakukan hibridisasi orbital siap menerima elektron dari O. Terjadilah hibridisasi orbital antara S yang jumlahnya 1 dan P, sehingga nanti akan membentuk orbital hibrida sp. Berbeda untuk O ini akan membentuk hibridisasi dengan menggunakan satu orbital S dan 2 orbital P. Nah, ketika dia sudah membentuk orbital hibrida, maka tingkat energi untuk 2s dan 2p yang satu kotak ini, satu orbital ini dia setara. Sementara yang sisanya ini tetap di level yang lebih tinggi. Demikian pula untuk oksigen yang ada ini. Selanjutnya, karena tadi sudah kita katakan bahwa orbital hibrida pada C sebagai atom pusat, orbital hibrida pada atom pusat C adalah sp, sementara orbital hibrida pada O yang merupakan atom luar berupa sp2. sp2 itu maksudnya terdiri dari satu orbital S dan 2 orbital P. Oh ya, oksigen ini kan jumlahnya ada 2, cuman di sini cukup digambarkan 1 dan akan digunakan sebanyak 2 kali ya. Sekarang proses pembentukan ikatan. Tampak bahwa di sini ada satu elektron yang berasal dari P oksigen ini akan berpindah tempat, menempati salah satu orbital hibrida sp. Kita sebut sebagai ikatan sigma. Sehingga kalau kita tuliskan, posisinya akan di sini. Karena jumlahnya ada 2, ini kan baru ikatan sigma pertama, sekarang pembentukan ikatan sigma kedua dari O yang lain. Jadinya seperti ini. Ini nanti untuk elektron dari O yang satunya lagi akan mengisi di sebelah kirinya, sehingga ini akan membentuk ikatan sigma antara C dan U yang jumlah O-nya ada 2. Selanjutnya akan terjadi pembentukan ikatan pi, elektron mengisi pada orbital P yang tidak mengalami hibridisasi, baik itu dari C maupun dari O. Jadi kalau O yang pertama dia akan masih satu elektron, sehingga dia akan masuk di salah satu orbital P pada C. Sehingga kalau kita tuliskan seperti ini, kita sebut sebagai ikatan pi pertama, ikatan rangkap ini. Selanjutnya untuk O yang kedua, dengan orbital hibrida yang sama, sisa satu elektron di P yang tidak mengalami hibridisasi di O ini akan masuk pada orbital yang ada di C yang tidak mengalami hibridisasi. Makanya dia akan membentuk ikatan pi yang kedua. Kita tahu di sini pada oksigen masih ada 2 pasang elektron untuk setiap satu oksigennya. Ini yang tidak digunakan berikatan akan menempati posisi pasangan elektron bebas. Ini untuk O yang pertama, kemudian untuk O yang kedua juga
memposisikan pasangan elektron bebas di sekitar O. Oleh karena itu ini jelas berbeda. Orbital hibrida pada atom pusat C itu adalah sp, sementara orbital hibrida pada O atau atom luar ini sp2. Karena atom pusatnya C memiliki orbital hibrida sp, maka orbital sp ini memiliki bentuk molekul yang linier. Cukup sekian pembahasan hibridisasi orbital dalam pembentukan ikatan CO2 ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.